Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan usul fikih, yaitu pendapat para sahabat apakah mengikat. Ada seseorang meminta petunjuk kepada Hazrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Hazrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz mengenai kaidah fikih yang menyatakan bahwa perkataan seorang sahabat Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan dalil yang mengikat, yang dengannya suatu ketetapan hukum Islam dapat dikeluarkan. Di dalam hal ini, Hazrat Khalifatul Masih Waqt Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz pada suratnya tanggal 20 Juli 2020 telah memberikan arahan sebagai berikut. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum telah dididik oleh Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperoleh ilmu dan wawasan spiritual dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Oleh karena itu, mereka memiliki wawasan yang lebih baik tentang tujuan-tujuan syariat. Akan tetapi, aturan para ahli hukum ini tidak dapat dianggap sebagai aturan yang kaku dan ketat, karena perkataan para sahabat radhiyallahu anhum seperti halnya hadis dikumpulkan setelah berlalunya masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kedudukan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja di bawah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak hadis setelah analisis yang kritis telah diklasifikasikan oleh para ahli hukum dan ulama lainnya sebagai hadis yang lemah atau doib atau dipalsukan, yaitu maudu. Imam al-Muhadisin Hadrat Imam Bukhari rahmatullah alaihi telah menghafal sekitar 600.000 hadis, yang mana beliau masukkan hanya sekitar 3.000 dalam hadis sahih Bukharinya. Setelah 16 tahun bekerja keras, ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Waqidi, seorang sejahrawan abad kedua Hijriyah, yang belum dianggap otentik oleh para ulama. Oleh karena itu, keputusan yang sebenarnya adalah apa yang telah disampaikan oleh Hazrat Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam, yang merupakan pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus sebagai penengah yang adil, yaitu hakaman adalan untuk zaman ini, untuk kebangkitan Islam yang kedua. Beliau telah menyampaikan, yaitu orang beriman macam apa yang tidak menyatakan Al-Quran sebagai hakim atas hadis, karena Al-Quran sendiri menyatakan bahwa firman ini merupakan sebuah penghakiman, merupakan firman yang menentukan, dan merupakan pembeda, furqan, dan ukuran untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Maka apakah dianggap beriman jika kita tidak percaya pada pernyataan-pernyataan Allah Ta'ala tersebut? Dan jika kita adalah orang beriman, maka kita harus memiliki pandangan dan mahjab bahwa kita harus menghakimi setiap hadis dan setiap narasi berdasarkan kriteria Al-Quran Karim, sehingga kita dapat memastikan bahwa itu memang telah diterangi melalui wahyu yang sama cemerlangnya dari mana Al-Quran berasal. Terdapat di dalam Al-Haq Muhabita Ludiana, di dalam bahasa Urdu Rohanil Hajain volume 4 halaman yang ke-22. Oleh karena itu,
Berdasarkan ajaran ini, pandangan dan mahjab kami adalah bahwa ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu anhum yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, maka wajib dijadikan dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, petunjuk berkenaan dengan perkataan para sahabat. Jika sesuai dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW, maka itu dapat kita pakai. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.